Oke, di segmen video kali ini kita akan membahas kembali tentang pinjol, apalagi orang-orang yang gagal bayar. Nah, ternyata di sini tuh ada beberapa aplikasi yang menggunakan DC, dan tentunya di sini juga ada aplikasi pinjol yang memang dalam segi penagihannya itu mereka menggunakan detektif swasta untuk mendeteksi ataupun mencari orang-orang yang meminjam uang tetapi gagal bayar, meskipun itu berada di lokasi yang sulit terjangkau. Maka dari itu sebelumnya kita akan jelaskan terlebih dahulu seperti apa cara mereka ya, DC pinjol ini dalam mendeteksi ataupun menemukan orang-orang yang galbay ini. Nah, untuk yang pertama biasanya mereka ini akan mencari di kontak. Biasanya kita ketika mau daftar di sebuah aplikasi yang mau kita pinjam uangnya, itu akan masuk ke dalam kontak-kontak yang ada di dalam handphone kita. Misalnya kita izinkan nih galeri ya handphone. Nah, itu yang menyebabkan kenapa banyak orang sekarang sudah banyak yang dihubungi yang tidak terkait dengan pinjol sebenarnya. Misalnya kontak-kontak yang ada di handphone kita itu teman ataupun bos, itu akan dihubungi. Itu akan ditanya berada di manakah orang yang bersangkutan tadi. Kemudian ada dari lokasi. Yang kedua ini adalah menggunakan lokasi. DC pinjol ini biasanya mereka akan menggunakan data lokasi seseorang yang karena memang ketika kita mau mengajukan pinjol itu selain dari kontak itu dibagikan ya data-datanya, tetapi juga dari lokasi itu akan dibagikan, dan dari situlah ketika lokasinya sudah ketemu maka orang tersebut akan bisa ditemukan dengan dilacak menggunakan lokasi. Kemudian yang selanjutnya adalah dari detektif swasta. Detektif swasta ini adalah jasa juga ya, yang mana mereka ini disewa oleh para DC pinjol untuk menemukan orang-orang yang kabur ataupun melarikan diri ataupun bersembunyi dikarenakan galbay ataupun gagal bayar. Yang mana detektif swasta ini memang memiliki cara-cara tersendiri, itu lebih luas untuk mengetahui di manakah orang yang meminjam uang tersebut tetapi belum bayar-bayar juga. Nah, kemudian yang keempat adalah mereka biasanya ini akan dicari dari data informasinya itu di internet. Seperti apa aktivitas mereka di internet, entah itu di Instagram, Facebook, ataupun juga WhatsApp. Nah, kemudian tentunya di sini ada aplikasi pinjaman online yang menggunakan jasa DC yang datang ke rumah bagi si peminjam yang telat ataupun juga galbay. Tetapi kebanyakan ini yang galbay ya. Nah, yang pertama adalah Dana Rupiah, kemudian ada yang kedua Akulaku, ketiga Kredit Pintar, keempat Kredipo, kelima Rupiah Cepat, ada Mau Cash juga, lalu Shopee Pay Later dan Shopee Pinjam itu ada DC-nya, Dana Tunai, Indodana, kemudian ada juga Tunaiku, selanjutnya ada Pinmas. Nah, Home Credit juga ada, KTA Kilat ada, Dana Rupiah ada, Fintech pun juga ada, Dana Syariah, dan yang terakhir adalah Easy Cash. Ya, ini adalah 17 daftar, tetapi yang tentunya masih ada yang lainnya yang tidak terdaftar di sini yang sudah saya bahas di video yang sebelumnya. Nah, lalu bagaimana caranya untuk lebih mudahnya agar kita bisa menebak apakah aplikasi pinjaman uang tersebut ini ada DC-nya atau tidak? Kalau misalnya kita mau lihat aplikasi seperti Lazada, Tokopedia, ataupun juga Shopee gitu ya, itu sudah dipastikan mereka memiliki debt collector lapangan ataupun DC yang datang ke rumah ketika Anda galbay ataupun telat bayar. Yang mana memang aplikasi-aplikasi yang mencantumkan ada toko jual beli ya seperti Shopee kayak gitu, itu memang sudah dipastikan ada DC-nya. Kecuali aplikasi pinjaman online yang khusus buat pinjam online aja, bukan buat barang beli seperti itu teman-teman ya.